Mau tanya ya bang ya. Siap, Memang, silakan bang. Macam saya lah sudah murtad. Apakah saya ada hukumnya buntu bang? Jangan nanya itu aja bang. Iya, kalau katanya kalau murtad wajib hukumnya dibunuh. Bisa ada dalilnya, tunjukkan ke kita bang. Dalil ini yang nanya teman-teman bang. Dalilnya nggak tahu saya itu. Katanya ada di hadis katanya. Oh ya, jadi yang di hadits itu adalah orang Islam yang berpura-pura Islam. Jadi ada orang non Muslim masuk kemudian ke Islam, berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu berbicara mengenai asbabul wurudnya, itu berbicara masalah mengenai peperangan, masa peperangan Islam baru Islam itu diajarkan. Ada yang pura-pura masuk ke dalam tubuh Islam untuk mengetahui kelemahan pasukan dari Islam. Habis itu dia keluar, bersatu kembali dengan pasukannya, lalu menyerang umat Islam. Nah, itu yang wajib dibunuh. Pada zaman itu, zaman peperangan. Kalau sekarang enggak, di Islam malah begini ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan kemudian oleh hukum, maka dia sama halnya membunuh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh di Islam itu membunuh. Abang, kalau Anda belajar sejarah, Nusantara ini sebelum menjadi NKRI itu terdiri dari beberapa negara-negara yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpin-pemimpinnya itu menganut agama Islam dan prajurit kerajaan itu pasukannya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri dengan sangat kuat. Lalu kemudian ada fase di mana Indonesia sebelum jadi Indonesia, Nusantara ini pulau-pulaunya itu ada beberapa banyak pesantren-pesantren kemudian yang berjuang untuk bahu-membahu memerdekakan NKRI dari penjajah yang notabene-nya beragama Kristen bang. Otomatis penjajah ketika datang punya budak, ya toh, punya pekerja, punya mata-mata, punya tukang kebun, punya tukang masak, tukang bersih-bersih. Ya, tentu juga yang tukang memuaskan biologisnya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mereka pasti seakidah, seagama dengan penjajah. Ketika kemudian orang Islam berhasil mengusir penjajah bang, tentu mereka yang non-Islam ini, kalau Islam itu agama kejam, ya dibunuh. Rumah-rumah ibadahnya, gereja-gerejanya diratakan toh. Tapi tidak boleh, kata Allah, Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang kemudian melenyapkan, membunuh satu manusia pun, au fasadin fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tidak sama di Bible. Coba Anda baca salah satunya dalil dalam Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mengepung satu kota atau satu negara untuk kau lumpuhkan, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka menerima engkau berdamai, maka maka perbudaklah mereka. Jadikanlah mereka budak dan bekerja untukmu. Jadikan mereka budak. Apabila negara itu yang telah kau kepung itu menerima engkau sebagai tamu, kamu sebagai tamu di negara itu, jadikan mereka budak. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12, 13, 14. Namun apabila orang di negara itu menolak engkau, apa perintahnya Pak? Semua dan jangan engkau berikan, dan jangan kau biarkan satu orang laki-laki pun yang tetap hidup. Dalil itu ada nggak di Al-Quran? Tolong tunjukkan orang-orang yang sudah mu'alaf untuk menunjukkan dalil seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat Al-Quran surah At-Taubah,
di situ justru menceritakan hal yang terbalik dari apa yang ada di dalam Ulangan. Kalau kita dalam At-Taubah dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahadun minal musyrikin istajarah, kata Allah, jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang, ada yang minta perlindungan, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Bukan cuma dilindungi, apa kata Allah? Lalu antarkanlah dia ke tempat yang aman. Islam. Tapi kalau di Ulangan 20 tadi, jadikan budak. Di Islam tidak, Bang. Makanya kalian minoritas tapi aman kan di Nusantara ini? Alhamdulillah, aman kan kita? Kita belum merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau saudara-saudara saya ini yang mayoritas di Nusantara ini, mulai dari 01, 02, 03, 4 di ibu kota negara seluruhnya, dari kalian, kemudian di provinsi, gubernur, wakil gubernur, semuanya kalian. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Nusantara ini? Bang, banyak lagi nih Bang. Satu lagi Bang, silakan. Iya.